kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Labuan Bajo. Senang sekali saya hadir menemani Anda di program Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu topik strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan ketangguhan daerah kita, yaitu tentang penyusunan langkah mitigasi dan juga respon bencana 5 tahun ke depan di Kabupaten Manggarai Barat ini. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bersama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Manggarai Barat belum lama ini menyelenggarakan konsultasi publik dan juga asistensi rencana penanggulangan bencana atau RPB yang menjadi landasan penting dalam rencana arah kebijakan penanggulangan bencana di masa mendatang. Dan pendengar, untuk memperdalam informasi ini telah terhubung bersama kita lewat line telepon ada Bapak John Stad. Ini sebagai Sekretaris BPBD Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Bapak John. Halo, selamat pagi Pak John. Ya, pendengar, kami masih mencoba menghubungi Pak John di pagi hari ini ya. Kita kembali menyapa. Selamat pagi Pak John. Oke, pendengar, Anda bisa menyaksikan pula obrolan kami ya ataupun dialog kami di pagi hari ini dalam program Labuan Bajo pagi ini di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo yang kami tayangkan secara langsung di pagi hari ini. Oke, kita langsung menyapa kembali. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi kakak. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Siap, terdengar. Nah, Pak John, apa kabar di pagi hari ini? Baik, selamat pagi Kakak Eno, selamat pagi pendengar RRI SP Labuan Bajo di mana saja berada. Salam tangguh dari kami BPBD Kabupaten Manggarai Barat. Siap. Pak John, kita langsung berbicara mengenai topik di pagi hari ini ya. Ini dari obrolan kemarin ya, ini sempat diadakan juga ini dialog dan juga konsultasi publik ya mengenai penanggulangan bencana. Ini sudah bukan hanya penanggulangan sampai ke tingkat mitigasi seperti itu ya Pak John. Nah, ini pertanyaan awal nih Pak John, ini apa nih urgensi utama dari penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB 5 tahunan ini di Manggarai Barat nih? Silakan Pak John. Baik Kakak Eno, memang kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Siap Siaga Kemitraan Indonesia Australia dan juga BNPB yang telah mensupport Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana, yang mana dokumen rencana penanggulangan bencana ini adalah merupakan ya manifestasi dari dokumen kajian risiko bencana, di mana di tahun 2024 kita telah menyusun yang namanya dokumen kajian risiko bencana, di mana di dalam dokumen kajian risiko bencana ini menggambarkan ya potensi bencana yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, terus juga melihat bagaimana tingkat kerentanan yang ada di Manggarai Barat dan juga melihat kapasitas atau kesiapsiagaan masyarakat maupun daerah. Sehingga berdasarkan kondisi ini maka disusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan selama 5 tahun ke depan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya penanggulangan bencana. Saya juga menginformasikan ke Kakak Eno, dalam penyusunan dokumen ini kami juga dibantu oleh teman-teman Siap Siaga Kemitraan Indonesia Australia dan juga langsung dari teman-teman BNPB. Di mana sebenarnya kalau kajian lama dokumen RPB lama ini mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2008. Tetapi sekarang BNPB sedang menyusun perban yang terbaru sehingga Manggarai Barat pun dijadikan salah satu contoh untuk penyusunan RPB yang nanti akan dipakai di seluruh Indonesia. Kita bersyukur. Kita ini pilot project. Kita sangat disupport oleh teman-teman BNPB maupun teman-teman Siap Siaga.
Mungkin seperti itu Kakak Eno Iya. Nah, yang saya bisa gambarkan di awal. lalu berikutnya Pak John, ini bencana apa nih atau seperti apa yang paling mendapat perhatian nih dalam RPB Manggarai Barat ini menjadi pembicaraan yang penting nih untuk daerah kita nih Pak John. Baik, Iya, iya. seperti yang saya sampaikan di awal ya, Iya, di iya. awal. Jadi penyusunan rencana penanggulangan bencana ini tetap mengacu kepada informasi yang diperoleh dari kajian risiko bencana. Iya, iya. Di mana untuk ancaman bencana kita itu ada kurang lebih 8, mulai dari Iya. gempa bumi. Iya. Wilayah ini juga kan Manggarai Barat berada di zona aktif gempa. Iya. Terus yang berikut tsunami, di mana Manggarai Barat juga punya wilayah pesisir yang berisiko terhadap ancaman tsunami. Iya. Terus yang berikut tanah longsor. Iya. Ini juga karena memang topografi perbukitan dan kondisi tanah kita yang memang risiko longsornya juga setiap saat akan selalu berpotensi. Iya. Begitu juga dengan banjir, ya. Banjir, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan. Terus yang berikut Kakak Eno, Iya, iya. kita juga melihat indeks kapasitas ya. Iya, iya. Kapasitas ini kan menggambarkan indeks indeks kesiapsiagaan masyarakat dan ketahanan daerah. Iya. Dari indeks kapasitas masyarakat, kita bisa mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terkait dengan bencana, bagaimana terkait dengan pengetahuan mereka akan peringatan dini, Iya. terus rencana tanggap daruratnya, dan nanti juga adalah mobilisasi sumber daya. Ketika terjadi bencana mereka sudah siapkan itu. Iya. Sedangkan terkait dengan kapasitas daerahnya, kita akan melihat dari kurang lebih 7 unsur. 7 unsur. Yang pertama itu terkait dengan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana. Bagaimana dengan regulasi ya, regulasi terkait dengan penanggulangan bencana. Iya. Bagaimana dengan kelembagaannya. Terus yang berikut memang ada kaitannya dengan dokumen yang saya sampaikan. Iya. Terkait dengan pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Disinilah poin kata perencanaan terpadu ini masuk dokumen rencana penanggulangan bencana. Iya. Terus yang berikut Kakak Eno masih terkait dengan indeks ketahanan daerah. Yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik. Iya. Yang berikut juga Kakak Eno adalah bagaimana penanganan tematik kawasan rawan bencana. Dan yang berikut Kakak Eno adalah peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi, perkuatan kesiapsiagaan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Kalau kita melihat indeks ketahanan daerah kita kemarin itu di 0,50 kategori sedang. Oh iya. Karena kalau kita kategori sedang, kalau kategori tinggi itu di 1. Oh iya. Nah, yang berikutnya Pak John, ini apakah ini semua nih, ini masuk dalam strategi mitigasi yang disiapkan oleh BPBD untuk wilayah daerah kita Manggarai Barat untuk 5 tahun yang ke depan nih, Pak John? Iya Kak Eno, kita akan memasukkan semua potensi bencana tadi itu menjadi rencana daerah Kabupaten Manggarai Barat selama 5 tahun ke depan dalam upaya rencana penanggulangan bencana. Iya. Nah, yang berikutnya apa ada keterlibatan juga, mungkin ada bentuk keterlibatan dari masyarakat nih dalam penyusunan atau implementasi lah seperti itu, Pak John? Ya, baik Kakak Eno. Memang urusan penanggulangan bencana ini adalah urusan bersama. Iya. Bukan hanya urusan pemerintah, tetapi sekarang kita kenal dengan unsur pentahelix. Iya. Ya, di mana di dalamnya ada pemerintah, ya, ada pemerintah, ada dunia swasta, ya, ada akademisi,
ada masyarakat dan kelompok masyarakat, dan juga ada media. Jadi ini unsur pentahelix yang merupakan stakeholder kunci dalam upaya penanggulangan bencana. Iya. Nah, yang berikut ini Pak John, ini sudah sampai di proses mana nih susun langkah mitigasi dan juga respon bencana untuk 5 tahun ke depan nih untuk daerah Manggarai Barat nih? Ya, memang kita masih di penyusunan dokumen, ya, penyusunan dokumen. Penyusunan dokumen kemarin baru dilakukan konsultasi publik ya. Konsultasi publik dan juga asistensi nasional awal. Iya. Ketika dokumen ini nanti sudah jadi, baru nanti kita akan mensinkronkan dengan RPJMD, sehingga penanggulangan bencana dalam hal ini dokumen RPB menjadi dokumen induk kita juga. Iya. Dalam upaya penanggulangan bencana. Mungkin seperti itu Kak Eno. Nah, di menit akhir nih Pak John, ini pesan yang mau disampaikan kepada semua nih masyarakat Manggarai Barat terkait dengan kesiapsiagaan bencana ke depan. Silakan Pak John. Baik, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, pendengar RRI SP Labuan Bajo dan masyarakat Manggarai Barat secara umum. Penanggulangan bencana memerlukan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Hanya melalui kolaborasi yang kuat dan implementasi strategi yang adaptif, kita dapat mewujudkan Kabupaten Manggarai Barat yang aman dan tangguh bagi semua. Mungkin seperti itu Kakak Eno. Yang bisa kami sampaikan di awal ini. Siap. Terima kasih Pak John untuk informasi untuk semua masyarakat Manggarai Barat ya. Semoga upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Manggarai Barat ini dalam menyusun dan menjalankan RPB 5 tahun ke depan ini dapat membawa kita semua menjadi masyarakat yang semakin tangguh dan siap menghadapi segala potensi bencana. Salam tangguh Pak John. Salam tangguh Kakak Eno, salam tangguh bagi masyarakat Manggarai Barat dan pendengar RRI SP Labuan Bajo. Siap, salam sehat dan sukses selalu untuk Pak John dan semua aktivitasnya. Terima kasih Kakak Eno. Iya. Dan pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan ke ruangan di topik yang kedua ini berkaitan dengan penyusunan mitigasi bencana untuk 5 tahun ke depan di daerah kita Manggarai Barat ini. Dan untuk Anda semua masyarakat, kita tetap waspada, tetap peduli, dan juga mari kita menjadi bagian dari solusi penanggulangan bencana di tanah kita tercinta ini. Dan pendengar, untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami atau mau menyaksikan ulang obrolan kami di pagi hari ini, langsung saja mengunjungi channel YouTube kami di RRI Labuan Bajo. Kami tetap menghadirkan informasi dan juga inspirasi untuk Anda semua di program Labuan Bajo pagi ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.